Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini aku mau share lagi rutinitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, kalau kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain ya. Siapa tahu dengan menonton video aku, kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Habis subuhan seperti biasa aku langsung nyuci baju seperti biasa ya teman-teman. Karena sekarang ini jadwal nyuci baju aku itu tiap hari, nggak kayak dulu yang tiap 3 hari sekali baru aku cuci. Nah, hal ini tentunya lebih efektif ya, karena cucian jadi nggak terlalu numpuk, jadi otomatis untuk ngelakuinnya itu nggak terlalu berat. Nah, sebelum aku nyuci baju ini, untuk lantai kamar mandi aku gosok dulu biar nggak licin ya teman-teman, dan biar lebih bersih aja. Di video kali ini aku mau bahas bagaimana sih tips mengatasi kerepotan saat kita sedang hamil dan kita juga sambil ngurus 2 anak balita. Nah, jadi alhamdulillah sekarang ini aku lagi hamil anak ketiga ya teman-teman. Di kehamilan sekarang ini termasuk tantangan karena aku juga harus ngurus 2 anak aku yang keduanya masih balita. Nah, jarak anak pertama aku sama anak yang kedua ini selisihnya cuma 15 bulan. Jadi kebayang ya repotnya bagaimana. Terus nanti anak kedua aku sama anak ketiga itu jaraknya cuma 22 bulan. Mengurus 2 anak balita dan dalam keadaan hamil pasti sering membuat kita kerepotan ya teman-teman. Apalagi kita harus mengerjakan pekerjaan rumah juga yang gak ada habisnya selama 24 jam. Tapi bagaimanapun juga anak adalah rezeki ya teman-teman yang harus kita syukuri, karena dengan adanya mereka rumah jadi lebih berwarna dan tentunya ada yang nemenin saat suami kerja, jadi rumah jadi lebih rame. Walaupun aku sendiri sering kerepotan dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan ngurus anak serta dalam keadaan hamil, makanya di sini aku mau sharing beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kerepotan saat hamil sambil mengasuh 2 balita. Nah, yang pertama tentunya kita bisa mengatur jadwal, lakukan pekerjaan yang dirasa berat di waktu malam atau di waktu subuh ketika anak lagi tertidur ya teman-teman. Nah, untuk pekerjaan berat ini contohnya seperti mencuci baju, nyetrika, atau bahkan mencuci piring, biar di pagi harinya saat anak bangun paling tidak pekerjaan berat itu sudah terselesaikan ya teman-teman. Selanjutnya, turunkan standar rumah bersih. Kita pastinya menginginkan rumah yang bersih tiap hari ya teman-teman. Makanan tersedia tepat waktu dengan gizi yang cukup, semua pakaian tertata rapi, dan banyak lagi yang kita inginkan. Tapi kita juga harus ingat ya teman-teman, kalau tenaga kita itu terbatas, karena kita sedang hamil dan harus mengurus 2 anak balita sekaligus. Jadi dengan menurunkan standar kerapihan untuk sementara waktu itu akan membuat fisik kita dan mental kita lebih terjaga. Ini aku tinggal bilas bajunya seperti biasa. Untuk pembilasannya aku biasanya 2 kali biar lebih bersih aja, karena suami lagi cuti, jadi untuk cucian kali ini banyak tapi nggak terlalu berat buat nyikatnya ya teman-teman. Biasanya kalau pas suami masuk kerja itu baju kerjanya bekas oli, jadi untuk nyikat si baju dan celana itu harus ekstra, karena noda oli itu susah hilangnya ya teman-teman. Untuk tips selanjutnya mengatasi kerepotan saat hamil dan mengurus 2 anak balita adalah sesekali kita bisa berikan mainan atau bahkan nonton TV kartun kesukaan anak ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa istirahat sebentar. Kita pastinya tahu bahwa memberikan tontonan TV atau gadget itu tidak baik untuk anak, tapi karena kita juga
butuh istirahat demi dedek bayi yang ada di kandungan, sesekali kita boleh memberikan tontonan TV atau gadget ya teman-teman. Selain itu, kita juga bisa melatih anak buat mandiri, misalkan ambil peralatan makan sendiri dengan catatan peralatan anak harus dipisah dari peralatan makan kita ya teman-teman, supaya lebih memudahkan anak dalam mengambilnya. Terus ajarkan anak buat ke kamar mandi sendiri atau bahkan makan sendiri. Itu awal-awal sulit ya teman-teman, tapi harus diajarkan perlahan demi perlahan. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berpikiran positif ya teman-teman, dan istirahat bila kita merasa capek. Nah, itu tadi beberapa tips dari aku cara mengatasi kerepotan saat kita sedang hamil dan harus mengurus 2 anak balita. Nah, ini selanjutnya aku mau langsung jemurin baju, mumpung cuaca cerah juga ya teman-teman. Biasanya di sini tuh kadang tiba-tiba hujan gitu. Sebelumnya aku mau naruh hangernya dulu di tempat jemuran. Hanger aku juga tinggal dikit karena sebagian itu dibuang sama adik Asa ke bawah dan sebagian lagi pada patah. Jadi baju yang besar-besar sering aku cantelin aja di pagar kalau tempat jemuran yang ini tuh nggak muat. Kalau hanger yang buat jemur baju anak ini sih aku punya 3 pieces teman-teman. Jadi aman aja kalau pas cucian baju anak banyak. Seperti biasa, setiap aku jemurin baju pasti dibantuin sama kakak Nabila ya teman-teman, karena dia itu paling suka ngoperin baju ke aku. Nah, untuk adik Aza itu juga sering ikut-ikutan, tapi kalau adik Aza yang bantuin pasti bajunya dilempar-lempar ke bawah, jadi mau nggak mau ya harus dibilas lagi. Untuk akhir-akhir ini kebanyakan cucian celana anak ya teman-teman, karena emang adik Aza itu nggak pakai pampers dan masih sering ngompol, makanya stok celana tiap hari itu harus banyak. Sampai hari ini adik Asa itu udah toilet training hari ke-15 ya teman-teman. Dia udah tahu basah kering dan tiap kali mau pipis atau pup itu udah bisa bilang, tapi bilangnya itu pas udah ngompol. Mungkin karena di toilet training di usia 18 bulan ya. Sama kayak kakak Nabila juga dulu kayak gitu juga, di toilet training di usia 18 bulan dan belum jelas ngomongnya, jadi agak lama buat toilet trainingnya. Karena kalau toilet training itu emang butuh persiapan yang matang ya teman-teman. Kalau aku milih toilet training di bawah 2 tahun itu karena tujuan utamanya biar lebih hemat di pengeluaran pampers, dan pastinya aku udah siap buat capek bolak-balik ngepel lantai dan cuci baju tiap harinya. Nah, waktu toilet training kakak Nabila dulu malah lagi repot-repotnya banget loh teman-teman. Adik Aza itu masih bayi dan aku harus ngajarin kakak Nabila buat pipis ke kamar mandi. Itu repotnya double-double. Apalagi di sini aku nggak ada yang bantuin, jadi aku sering kerepotan buat nyuci bajunya. Karena masih ada bayi yang harus diurus juga, jadi aku kewalahan buat nyuci baju tiap hari. Tapi kalau nggak di toilet training, pengeluaran buat pampers lumayan ya teman-teman. Masalahnya kalau pampers itu kan sebenarnya kebutuhan yang nggak terlalu penting, jadi itu bisa dihilangkan ya teman-teman, kecuali kalau untuk susu atau jajan itu kalau aku membebaskan. Nah, ini aku mau lanjut buat beberes ruang bermain anak yang emang tiap harinya nggak ada yang namanya rapih ya teman-teman. Selalu aja berantakan, di kamar atau depan kamar juga tiap hari berantakan, karena mainan anak-anak sering dicecer kemana-mana. Ini karena sebentar lagi anak-anak mau pada mandi, jadi aku bersihkan dulu. Tapi seperti biasa, pas aku udah bersihin Lego, ini Legonya dikeluarin lagi dan dibuat mainan lagi. Jadi ini untuk Legonya nggak aku
masukin ke keranjang, aku biarin aja di sini buat mainan anak-anak. Sebenarnya kalau punya storage buat nyimpen mainan itu lebih enak ya teman-teman, karena setiap jenis mainan bisa dikelompokin ke tempat yang udah disediakan, jadi lebih gampang buat ngambilnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi itu harganya lumayan mahal juga, di online aku lihat paling enggak harganya itu 800 ke atas. Nah, kalaupun beli itu juga memakan tempat yang lumayan besar ya teman-teman. Dan kontrakanku ini udah penuh sama barang-barang. Ini aja semua barang-barang aku taruh di tempat bermain anak atau ruang tamu. Masih ada yang aku taruh di samping kamar mandi. Kemungkinan kalau nanti sudah punya rumah sendiri baru aku bisa leluasa buat naruh barang-barang dan bisa beli perlengkapan rumah tangga yang lain. Sambil beberes rumah, kita dengerin lagu yang mau lewat ini dulu ya teman-teman, biar makin semangat buat beberes rumahnya. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream, while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ,
if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone. Less alone. Tadi selesai beberes ruang bermain anak atau ruang tamu ini, aku tadi udah mandiin anak-anak, dan ini aku lanjut buat makein baju anak sambil aku sisir juga. Nah, kalau aku ngeluarin bedak itu pasti kayak adik Asa dan kakak Nabila itu pasti minta bedak ya teman-teman. Jadi biasanya itu buat mainan, makanya aku tuh jarang banget ngeluarin bedak. Dan kalau kakak Nabila itu juga pas bayi jarang aku pakein bedak karena dia itu kulitnya sensitif. Selesai makein baju anak, ini aku mau jemur handuknya dulu biar nggak basah ya teman-teman. Dan ini anak-anak sambil mainan jimbol, dan untuk kakak Nabila itu pakai bedak sendiri ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye.